Ini dibuka pada tahun 1993, di mana seorang jurnalis wanita asal Kolombia bernama Virginia baru saja tiba di Amerika. Dengan pengawalan yang ketat dari Badan Narkoba DIE, ia dibawa masuk ke sebuah hotel yang tak disebutkan namanya. Dia ini adalah satu-satunya orang terdekat Pablo yang dalam beberapa hari ke depan akan membeberkan kesaksiannya pada pemerintahan Amerika. Bagaimana Virginia bisa sampai ke Amerika dan seberapa pentingkah dia hingga keselamatannya dijaga ketat oleh para petugas DIE. For your own safety, you do not leave this room or communicate with anyone. I have two of my men standing outside. You understand? Nah, ceritanya bermula pada tahun 1981 di Kolombia. Siang itu, tampak Pablo dan anak buahnya sedang berkendara motor di peternakan miliknya. Tanpa sengaja, salah satu anak buahnya menabrak kuda yang tiba-tiba lewat dari rerumputan. Melihat kuda itu sudah tak bisa lagi ditolong, akhirnya Pablo memerintahkan anak buahnya untuk menembak mati kuda tersebut. Di rumahnya, dia sempat berbicara sama istrinya mengenai rencana daftar tamu-tamu yang akan diundangnya nanti. Dia akan membuat sebuah pesta peresmian yang akan dihadiri oleh kalangan artis dan juga tokoh-tokoh terkenal lainnya. Namun sebelum diadakannya pesta itu, Pablo menyuruh anak buahnya yang mempunyai kenalan di pengadilan untuk menghilangkan catatan kejahatan masa lalunya mengenai pembunuhan dua agen polisi. Pablo pun di sini menegaskan catatan itu harus hilang walaupun harus membayar mahal atau harus membakar gedung pengadilan tersebut. Okay, I don't care if you got to take out somebody or what you have to do. You can burn the building down if you want. But get rid of that fire. What is that? Beberapa hari kemudian, pesta pun digelar guys. Acara malam itu sangat meriah dihadiri oleh orang-orang terpandang termasuk seorang pembawa acara berita terkenal bernama Virginia yang datang bersama temannya. Ia sendiri masih belum terbiasa berada di pesta yang dijaga ketat oleh orang-orang bersenjata. Hal itu mengundang pertanyaan baginya mengenai siapakah Pablo Escobar ini. Karena ia sendiri hanya tahu namanya saja, ia tak tahu sebenarnya bisnis apa yang digeluti sampai akhirnya bisa membuatnya menjadi kaya seperti sekarang ini. Señorita Vallejo, un honor tenerla en esta noche acá. Un admirador suyo quiere dedicarle esta canción. Mereka pun berkenalan. Ternyata Pablo selama ini telah memperhatikan Virginia selama ia menjadi presenter sebuah acara TV. Dalam pertemuan itu mereka berbincang banyak guys, termasuk pesta yang diadakan ini yang ternyata dalam rangka peresmian pembangunan 2000 rumah untuk orang-orang miskin. Virginia kemudian bertanya mengenai asal uang pembangunan itu. Namun Pablo tak menjawab, ia hanya mengatakan lebih baik nanti Virginia melihat pembangunan yang sedang ia kerjakan. See it, I'll show it to you. It's good for the country to know. Good for the country or good for you? Am I not part of the country? Keesokan harinya, dibawalah Virginia beserta kru TV-nya ke perkampungan Moravia Madeline, sebuah daerah pinggiran tempat pembuangan sampah. Di sana Pablo disambut oleh warga, bahkan saking merasa terbantunya banyak dari anak-anak mereka yang dinamakan Pablo juga. Saat sedang wawancara itulah Pablo mengatakan bagaimana ia sangat peduli terhadap orang-orang miskin di daerah tersebut. Hal itu ternyata membuat Virginia terkesima dan ia pun akhirnya tak lagi memikirkan bagaimana Pablo mendapatkan semua uangnya. That day I decide that I don't care how Pablo makes his money, only how he uses it. Semakin hari hubungan mereka semakin dekat saja. Bahkan dalam suatu kesempatan Virginia diajak ke sebuah pesta rahasia di mana mereka semua akan rapat mengenai pengiriman narkoba ke wilayah Amerika. Di pesta itu Pablo dengan bangganya mengenalkan Virginia kepada seluruh teman kartelnya. Virginia sendiri sudah tahu kalau lingkungannya saat ini bersama dengan mafia-mafia besar Kolombia. Namun anehnya ia tak merasa takut, malah sebaliknya ia merasa aman berada di lingkungan tersebut bersama mereka. Virginia semakin merasa terpesona saat melihat Pablo memberi arahan kepada teman-temannya. Dalam pertemuan itu Pablo sedang membagi wilayah perdagangan. Ia memutuskan kepada teman-temannya kalau kartel Madeline miliknya akan mengambil daerah Florida, sementara kartel Cali mendapat bagian daerah New York. That night, they split the United States of America among them. Florida for the Medellin cartel, New York for the Cali cartel. Setelah pembagian wilayah itu, di suatu hari di Florida tiba-tiba sebuah truk besar menghalangi jalan tol dan membuat kemacetan yang panjang. Hal tersebut tentu saja membuat orang kesal guys. Namun mereka tak bisa berbuat apa-apa karena si pengemudi truk langsung menodongkan pistol ke arahnya. Dan ternyata guys, tak lama kemudian pesawat mendarat.
Orang-orang suruhan Pablo pun langsung berlari mengambil semua barang-barang haram itu untuk diangkut ke tempat aman. Sementara pesawatnya sendiri ditinggalkan begitu saja. Kalau dipikir mungkin rugi dong pesawat mahal ditinggalin gitu aja. Tapi ternyata enggak guys, karena narkoba satu pesawat penuh itu hasilnya berkali-kali lipat. Dalam waktu setahun saja, perdagangan dari Kolombia ke Amerika milik Escobar berhasil meningkat dengan pesat. Bahkan laporan mengatakan 80% narkoba di Amerika berasal dari Kolombia. Presiden Amerika sampai turun tangan mengajak seluruh warganya untuk menghindari barang haram itu. Untuk menuntaskan masalah ini, Presiden juga menunjuk langsung seorang agen DEA bernama Shepard. Di sana juga hadir perwakilan dari Kolombia, namun dia mengungkapkan ia tak sanggup harus menindak langsung di negaranya mengingat banyaknya hakim dan petugas yang sudah disogok. Sebagai solusi, mereka pun berencana mengaktifkan kembali perjanjian ekstradisi, yaitu penangkapan para penjahat-penjahat sehingga bisa diproses di Amerika Serikat. Reactivate it. The extradition treaty. We'll catch the narcos and turn them over so you can try them here. They don't fear the judges in Colombia. They either bribe them or kill them. Rencana itu ternyata juga terdengar oleh kelompok Escobar dan sebagai solusinya Pablo harus bisa memasuki dunia politik. Sehingga harapannya setelah ia punya jabatan nantinya perjanjian itu bisa diusahakan untuk dibatalkan. Rencana itu pun dimulai dengan memberikan dana kampanye kepada kandidat Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan syarat mereka juga harus memasukkan Pablo menjadi anggota senator nantinya. Dengan sokongan dana yang begitu banyak, tentu saja mereka setuju dan segalanya pun menjadi mudah. Sampai pada akhirnya mereka terpilih dan Pablo akan segera menduduki salah satu kursi dunia politik mewakili Medellin. Dan pada akhirnya tepat di tanggal 20 Juli tahun 82, Pablo untuk pertama kalinya memasuki kantor DPR yang berada di Bogota. That's my country for you. Pada suatu hari, Virginia akan menghadiri acara TV yang dilaksanakan di Amerika. Karena saking cintanya, Pablo saat itu memberikan bergepok-gepok uang sebagai uang bekal. Bahkan Pablo juga memberikan sebuah kalung berlian cantik dengan harga yang tidak murah. Saat di Amerika inilah, Virginia didatangi oleh agen Shepard yang langsung menanyakan tentang keterkaitannya dengan Escobar. Ia mengatakan kalau dirinya sedang mendalami kasus narkoba yang banyak datang dari Kolombia. Namun dengan berani, Virginia mengatakan kalau lebih baik Shepard langsung datang bertanya kepada agen CIA. Ia juga menegaskan kalau Pablo adalah wakil rakyat yang sekarang telah terpilih. Why don't you ask your friends at the CIA? I will. Sementara itu di waktu yang bersamaan terjadi sebuah rapat khusus. Seorang menteri kehakiman mengajukan agar pengangkatan Pablo ditangguhkan. Karena menurutnya Pablo tak pantas berada di kursi senator dengan kekayaannya yang berasal dari bisnis narkoba. Padahal nih guys, menteri kehakiman ini adalah orang yang sebelumnya telah Pablo beri dana untuk kampanye. Saat itu Pablo pun benar-benar dipermalukan dan banyak orang yang mentertawakannya. Namun ia pun melakukan pembelaan dengan menantang menteri kehakiman itu untuk memberikan bukti atas tuduhannya. You have lied today by suggesting that my money is linked to drug trafficking. Sebenarnya dari awal Victoria melarang Pablo memasuki dunia politik karena takut pekerjaannya sebagai penjual narkoba terbongkar. Namun Pablo tetap bersikeras dan menganggap mereka juga yang ada di pemerintahan sama saja mempunyai sesuatu yang disembunyikan. Saat itulah kabar buruk lainnya terdengar. Anak buahnya menelpon dan mengabarkan kalau ada salah satu surat kabar yang mendukung Menteri Kehakiman dan memberitakan mengenai masa lalu Pablo yang telah melakukan pembunuhan kepada 2 orang agen kepolisian. Ternyata guys, orang suruhan Pablo yang waktu itu dibayar mahal tak mengerjakan tugasnya. Dan malah uangnya ia gunakan untuk berfoya-foya dan berpesta. Dan kini karena ulahnya itulah ia pun disiksa dan dibunuh dengan cara mengenaskan. Sebagai pembalasan karena telah dipermalukan dan juga sebelum menteri itu mendapatkan buktinya, Pablo pun bersama teman-teman kartelnya menyusun sebuah rencana untuk membunuh menteri dan juga si penulis berita. Sebenarnya seorang dari kartel kali menyarankan agar Pablo mengurungkan niatnya, karena kalau sampai terjadi pembunuhan kepada menteri maka situasi nantinya akan semakin rumit. Namun Pablo tetap pada keputusannya walaupun nantinya harus berperang dengan pemerintah. Esok harinya, Pablo datang ke daerah kumuh pinggiran tempat di mana Sicario berada. Sicario ini adalah sebutan untuk pembunuh bayaran yang dilatih dan dibiayai oleh para mafia-mafia narkoba.
Mereka anak-anak muda yang ada di sana sudah siap mati demi bayaran $20.000. Dan masih di hari yang sama, pembunuhan itu pun dilakukan di jalanan ramai, dimulai dengan membunuh si menteri kehakiman lalu si penulis berita. Kabar pembunuhan itu langsung saja disiarkan oleh Virginia yang kebetulan sedang membawakan berita. Bukan itu saja, ia juga mengabarkan berita mengenai presiden yang akan kembali mengaktifkan perjanjian ekstradisi dan melawan penuh terhadap jaringan narkoba milik Escobar. Malam harinya, Pablo menemui Virginia dan menjelaskan mengenai kondisi yang saat ini sedang terjadi. Ia pun mengatakan siapapun yang menghadangnya, ia akan tetap berusaha untuk membatalkan perjanjian ekstradisi itu. Tentu saja Virginia kaget mendengarnya dan tak habis pikir karena yang dilawan saat ini adalah pemerintah. Ia pun menyarankan agar lebih baik Pablo mencari cara lain. Namun lagi-lagi Pablo tetap kekeh dan tak mau mendengarkan usulannya. Pada 29 Mei tahun 1984, Pablo dan juga teman-teman kartelnya mengajukan negosiasi kepada pemerintah. Ia pun menawarkan akan membantu negara Kolombia dalam membayar hutang-hutangnya ke luar negeri. Namun tentunya dengan syarat ia meminta amnesti atas kejahatan yang terjadi sebelumnya. Dan satu lagi, ia ingin perjanjian ekstradisi dibatalkan. Perwakilan dari pemerintah saat itu sayangnya menolak guys. Hingga saat itu juga Pablo menyatakan perang dengan pemerintah. Setelah penolakan itu, Pablo melakukan ancaman dan teror kepada siapapun yang berani menentangnya, seperti kepada seorang hakim yang dikirimkan peti mati hingga membuatnya mati karena serangan jantung ketika mendengar peti itu dikirimkan oleh Pablo Escobar. Saking banyaknya teror dan ancaman, pemerintah mengeluarkan edaran bagi siapa saja yang bisa menangkap Pablo maka akan diberikan imbalan 1 miliar peso. Melihat itu, Pablo tak tinggal diam guys. Ia yang punya dukungan dari kalangan bawah langsung saja memerintahkan anak buahnya untuk mempersenjatai mereka. Bahkan di sini Pablo akan memberikan imbalan yang beragam, yang diantaranya $20.000 untuk 1 nyawa polisi, $30.000 untuk sersan dan juga mayor seharga $50.000. Mereka anak-anak muda yang sudah dipersenjatai memulai perburuannya. Penembakan terjadi di mana-mana, entah itu polisi jalanan ataupun polisi yang sedang melakukan pencarian. Semuanya dibabat habis tak tersisa. Pemerintah juga ternyata tak tinggal diam. Mereka lebih beringas lagi dengan memerintahkan agar intel-intel mereka membunuh setiap anak muda yang dicurigai sebagai sikario. Lebih parahnya, 1 nyawa polisi harus diganti dengan 10 nyawa para anak muda yang dicurigai melakukan penyerangan. Peperangan yang semakin hari semakin memanas membuat pemerintah membentuk sebuah unit khusus. DEA juga bekerja sama memberikan pelacakan dengan menyadap seluruh jaringan telepon yang ada di Kolombia. Sementara itu di sisi lain, Virginia menelpon Pablo dan mengungkapkan emosinya karena ternyata dirinya telah dipecat dari pekerjaannya hanya karena mempunyai hubungan dengan seorang Pablo Escobar. Ia pun merasa kalau Pablo telah membuat karirnya hancur sekaligus membuat banyak orang menjauhinya. Pablo yang saat itu sedang berada di hutan pun berusaha menenangkan kalau semua akan baik-baik saja. Namun Virginia yang sudah tak tahan lagi akhirnya menyudahi semua hubungannya dengan Pablo dan tak mau lagi terlibat dalam hal apapun yang berkaitan dengannya. Karena percakapan telepon itu, pihak DEA akhirnya menemukan posisi Pablo dan langsung menerjunkan tim khusus untuk menggerebeknya. Ternyata tim Pablo juga sudah siap dengan serangan mendadak itu. Mereka membuka serangan burung dara yang akhirnya merusak salah satu helikopter. Di saat yang bersamaan, tangan kanan Pablo yang memegang kartel kali juga ternyata terciduk dan ditembak mati di tempat. Sementara sisanya yang bersama dengan Pablo di hutan juga semua habis ditembak tak tersisa. Sementara untuk Pablo sendiri, ia berhasil kabur dan selamat walaupun ia harus berlari tanpa satu pakaian pun. Beberapa hari kemudian, Pablo kembali melakukan serangan dan untuk kali ini ia menggunakan bahan peledak. Satu pesawat komersil berhasil ia ledakan dan cukup membuat kaget pemerintah. Ternyata tak hanya itu saja, di kota juga tempat-tempat tertentu menjadi target peledakan. Sebenarnya Pablo juga berada tak jauh dari tempat kejadian. Walau sedang menjadi buron, ia pun masih tetap meluangkan waktu untuk berjalan-jalan dengan keluarganya. Teror dari ledakan yang tak pernah berhenti akhirnya membuat pemerintah mengambil jalan negosiasi.
Pablo akhirnya setuju menyerah dan akan menyudahi peperangan dengan syarat ekstradisi harus dinonaktifkan. Dan ia juga meminta penjara tempat nantinya dihukum harus ia yang menyediakan. Wah, hebat banget guys, inilah yang namanya uang bisa membeli segalanya. By revoking the extradition treaty, our judges and magistrates have taught the world a lesson in sovereignty, independence, and patriotism. 19 Juni 1991, Pablo resmi ditangkap dan dipenjarakan di penjara yang dia buat sendiri. Tentunya nggak kayak penjara umum, tapi lebih mirip apartemen seperti di rumahnya. Di sana juga ada beberapa lapangan olahraga, bahkan masih bisa bikin party bersama dengan para wanita panggilan. Dan sesuai kesepakatan, sekarang ancaman ekstradisi sudah ditiadakan. Ujungnya juga Pablo di penjara bisa bebas lagi mengurus jual beli narkobanya. Di luar dikatakan di penjara, tapi di dalam sendiri ia bisa nyaman dengan santainya mengurus dan melebarkan bisnisnya kembali. Setiap minggunya keluarga Pablo akan mengunjunginya, semacam family time gitulah guys. Sedihnya saat itu, Pablo yang sangat menyayangi keluarganya tidak diperbolehkan keluar dari penjara. Padahal ia hanya ingin membelikan es krim kesukaan anaknya. He's asking for the keys of the carriage. Give me the keys. Give me the keys, old man. Dia pun merasa begitu sedih dan sempat menitikan air mata. Untung saja Victoria menenangkan dengan memanggilnya kembali. Sambil berlalu, Pablo pun mengatakan nanti ia akan membelikan es krim terbaik di dunia untuk anaknya. Sementara itu di tempat lain, kini Virginia sudah jatuh miskin. Semua hartanya telah habis, perabotannya ia jual untuk membiayai kehidupannya. Dan yang lebih parahnya, ia sudah diboikot oleh stasiun TV manapun serta dijauhi oleh orang-orang. Akhirnya pada suatu kesempatan Virginia mendatangi Pablo untuk meminta perlindungan dan uang $80.000 untuk pindah ke Eropa. Tetapi Pablo menolaknya karena Virginia sempat mengancam akan membeberkan apapun hal yang ia ketahui tentang Pablo. Kini Virginia pun benar-benar putus asa, sudah tak punya lagi pekerjaan, dijauhi orang-orang dan semua hartanya sudah habis. Pada suatu malam, Pablo bertemu dengan temannya dari kartel Kali untuk mendiskusikan hasil penjualan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Mereka pun menjelaskan kalau bisnis saat ini sudah tak seperti dulu dan sangat susah barang-barang haram itu bisa masuk ke Amerika. Pablo tak mau tahu, ia tetap ingin pembayaran pajak dan hasil penjualannya dibayar seperti biasa. Namun mereka pun tetap menolak, hingga akhirnya mereka pun dibunuh dengan sadis. Kejadian pembunuhan itu kembali sampai tercium di media dan menjadikan pemerintah semakin dipertanyakan mengenai lengahnya penahanan terhadap Pablo Escobar. Kredibilitasnya pun dipertanyakan, akhirnya pemerintah pun akan memindahkan Pablo ke penjara militer. Namun ternyata saat akan dibawa paksa di tanggal 20 Juli 92, ternyata Pablo selangkah lebih maju karena ternyata ia sudah tak ditemukan lagi di penjaranya. Masalah kembali mencuat, mantan rekan bisnis Pablo yang anggotanya terbunuh bekerja sama dengan pemerintah. Dengan imbalan, pemerintah akan menghapus tuduhan-tuduhan terhadap mereka. Bahkan tidak hanya itu saja guys, anggota kartel saingan dari kelompok paramiliter juga bekerja sama dengan pasukan pemerintah. Didukung dengan DIA dan CIA, pemerintah menggunakan tangan para kartel saingan Pablo untuk membunuh siapapun yang berurusan dengan Pablo. Entah itu pengacaranya, pekerja magang, akuntan, semuanya pun terbunuh di mana-mana. Bahkan Virginia sendiri hampir saja terbunuh dan untung saja ada kaca anti peluru yang melindunginya saat itu. Virginia yang sudah tidak tahan akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan agen Shepard dan membeberkan kelemahan Pablo. Menurutnya, satu-satunya yang paling penting dalam hidup Pablo adalah istri dan kedua anaknya. Sementara itu, di tempat persembunyiannya Pablo tampak sedang bersantai dengan kedua anaknya. Pablo yang sangat menyayangi keluarganya itu menyarankan agar mereka segera pergi dari Colombia. Namun sangat disayangkan karena esok harinya saat mereka di bandara, pihak intelijen dan DIA menahan kepergian mereka dan langsung membawa mereka ke dalam hotel bandara. Pablo yang saat itu menyaksikan di berita TV sontak emosi dan langsung menelpon istrinya untuk menanyakan kabarnya. Ternyata guys, itu adalah jebakan yang sudah pemerintah rancang karena ternyata di sebelah kamar istri Pablo sudah ada Shepard dan para anggota DIA lainnya yang sedang memantau dan mendengarkan percakapan mereka.
Bukan itu saja, di luaran juga agen lainnya sedang berusaha mencari sinyal telepon yang Pablo gunakan. Saat itulah Pablo menyadari kalau teleponnya sedang disadap. Ya, kemudian dengan lantangnya kembali mengancam mereka semua yang ada di sana. Spare your life once, I won't spare it again. Yo, now listen to me, malparios, everyone. Semakin lama menunggu, Pablo semakin merasakan khawatir mengenai keselamatan keluarganya. Ia juga tahu jika ia kembali menelpon, pihak DEA akan segera mengetahui di mana lokasinya. Namun seorang mafia terbesar dan paling sadis di dunia ini tak lagi bisa menahan rasa khawatirnya, terutama kepada kedua anaknya. Dan akhirnya guys, The most beautiful star in the sky. Mommy says I can't be in the show. ia sudah tak lagi memikirkan keselamatannya, hanya untuk berbicara dan mendengarkan suara anaknya. Di saat itulah dia berhasil melacak keberadaan Pablo dan mulai mengerahkan semua pasukannya. Pablo juga sempat berbicara sama anak lelakinya bahwa ada hal yang harus diungkapkan kepada media nanti. Kalau sebenarnya jaksa sudah setuju untuk membiarkan keluarganya meninggalkan negara tetapi tidak menepati janjinya. Mereka juga sudah setuju untuk menyelamatkan keluarga Escobar ketika dia menyerah, tetapi tetap saja juga tidak ditepati oleh pemerintah. Sebelum telepon itu ditutup, Pablo pun memberikan amanat agar ia menjadi pemimpin keluarga untuk bisa menjaga adik dan ibunya. Dan tak lama setelah itu, seorang gembong mafia terbesar di dunia pada tahun itu kini telah tersungkur mati dengan mengenaskan. Semua anggota DEA bersorak dengan kematian Pablo, tetapi tidak dengan anak dan istrinya. Virginia pun di sisi lain juga merasa bersalah karena jauh di dalam hatinya ia sangat mencintai seorang Don Pablo Escobar.